Ujian Integritas Wakil Rakyat. MKD memutus perkara etik yang melibatkan 5 anggota DPR setelah pernyataannya memicu unjuk rasa. Perkara ini menjadi ujian integritas wakil rakyat. Pernyataan dan perilaku 5 anggota DPR terkait dengan tunjangan dan fasilitas anggota DPR memicu kemarahan publik yang berkembang menjadi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Kelima anggota DPR itu adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Surya Utama atau Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, serta Adis Kadir dari Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR. Karena dampak yang timbul, termasuk kericuhan dan penjarahan, pemimpin partai politik masing-masing menonaktifkan mereka dari keanggotaan DPR. Sejumlah pihak mengadukannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. MKD mulai menggelar sidang Senin 3 November 2025 dengan memeriksa sejumlah saksi. Dalam sidang yang terbilang singkat, MKD menggelar sidang putusan dipimpin Ketua MKD Nazarudin Degam Rabu 5 November 2025 dan amar putusan dibacakan Wakil Ketua MKD Adang Darajatun. Dalam amar putusan, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR. Ahmad Sahroni dijatuhi sanksi dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama 6 bulan, Eko Patrio selama 4 bulan, dan Nafa Urbah selama 3 bulan. Selama masa penonaktifan, mereka tidak mendapatkan hak keuangan. Sementara terhadap Adis Kadir dan Uya Kuya, MKD memutuskan mereka tidak terbukti melanggar kode etik dan diputuskan segera diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Pemimpin DPR menghormati dan menindaklanjuti putusan MKD, termasuk mengembalikan Adis Kadir sebagai Wakil Ketua DPR. Dalam kode etik DPR, sanksi yang diberikan kepada Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah tergolong sanksi berat, yaitu pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan, atau pemberhentian sebagai anggota DPR. Namun publik masih bertanya, mengapa putusannya tidak berupa pemberhentian sebagai anggota DPR, setidaknya seperti terpantau dari sentimen di media sosial. Kita juga bertanya apakah putusan diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, terutama dampak dan korban yang diakibatkannya. Putusan ini memperlihatkan masih berjaraknya antara rasa keadilan publik dan penegakan kode etik DPR. Kita juga mengingatkan bahwa MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, sebelum menindaklanjuti putusan MKD, kita berharap pemimpin DPR secara bijaksana mempertimbangkan tanggapan publik terhadap putusan MKD. Kita sama-sama berkepentingan mempunyai anggota DPR yang berintegritas dan terhormat sesuai dengan kode etik DPR. Pada gilirannya, kepercayaan publik kepada DPR yang tergerus selama unjuk rasa Agustus 2025 dapat kembali pulih. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas hari ini, edisi Sabtu 8 November 2025. Kita lihat di halaman muka, ada judul besar yang diangkat Harian Kompas, ledakan di SMA N72 Jakarta, pelaku diduga siswa. Insiden ledakan di SMA Negeri 72 menyebabkan 54 orang terluka. 2 diantaranya, saudara, masih dioperasi di rumah sakit. Salah satu orang yang dioperasi diduga merupakan pelaku peledakan. Hingga saat ini, saudara, sebagian korban dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan juga Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku insiden ledakan tersebut merupakan salah satu siswa SMA Negeri 72 Jakarta. Lokasi ledakan diketahui di area masjid yang berada di sekitar sekolah. Adapun sekolah ini berada dalam kompleks komando daerah maritim Kodamar, Jakarta Utara, di mana ledakan terjadi sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Artikel ini dilengkapi dengan foto berita bagaimana pasca ledakan ya sejumlah siswa ini dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Di ledakan ini juga mengakibatkan 54 orang mengalami luka, sedangkan lainnya ini masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi.
Ledakan juga dilengkapi dengan infografis memetakan bagaimana kondisi sekolah, peta, dan juga bagaimana situasi ketika ledakan terjadi. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah kiri, kasus orang hilang. Kerangka di Kuitang adalah Reno dan Farhan. Teka-teki hilangnya dua warga pasca kerusuhan pada akhir Agustus lalu terjawab dengan konferensi pers yang digelar pada kemarin siang. Dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat diidentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, 21 tahun, dan juga Reno Syaputra Dewo, 24 tahun. Keduanya diduga meninggal karena menjadi korban kebakaran saat kerusuhan pada 29 Agustus lalu. Disebutkan juga bahwa setelah pemeriksaan primer dan sekunder, mulai dari struktur gigi dan juga DNA hingga barang yang ada di sekitar jenazah, disimpulkan kedua kerangka yang ditemukan merupakan Reno dan juga Farhan. Kita lihat lagi di bagian tengah terkait dengan kepolisian. Presiden meminta rekomendasi untuk reformasi Polri. Presiden Prabowo melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada hari Jumat kemarin. Pelantikan ini dilakukan setelah ada desakan dari masyarakat agar mereformasi Polri. Seusai pelantikan, dalam pengarahan pertama kepada Komisi Percepatan Reformasi, Presiden meminta komisi ini mengkaji institusi Polri dan melakukan perbaikan. Presiden juga meminta supaya tidak takut melihat kekurangan pada institusi Polri. Kita lihat lagi di halaman 15. Informasi ini dan sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari Sabtu ini atau mengakses di kompas.id. Sejumlah korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sebelumnya ada 55 orang yang menjadi korban ledakan.